Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Firlia. Saya adalah peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2025. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan atau Biro BIA, yang mana berdasarkan Pergub 133 tahun 2022 tentang tupoksi unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, bahwa Biro BIA salah satu tugasnya adalah melaksanakan pembinaan kepada BUMD. Sebagai informasi bahwa BUMD didirikan atas 3 tujuan berdasarkan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, yaitu yang pertama, BUMD sebagai pemberi manfaat bagi perekonomian daerah. Yang kedua, BUMD sebagai penyedia barang dan jasa. Dan yang ketiga, BUMD sebagai penghasil dari laba dan keuntungan. Hal ini menjadikan BUMD memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya adalah sebagai penyedia pelayanan publik. Lalu yang kedua, dia juga BUMD sebagai yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah BUMD sebagai penggerak perekonomian daerah. Nah, di tengah tingginya tuntutan efisiensi dan akuntabilitas, saat ini pembinaan kepada BUMD diarahkan bukan hanya pada aspek administrasi saja, namun diarahkan juga kepada aspek budaya tata kelola yang ada dalam tubuh BUMD. Tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG itu adalah sebuah sistem untuk mengendalikan dan mengarahkan BUMD dalam mencapai tujuan yang berkelanjutan dan juga memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Nah, saat ini sebagai entitas bisnis, BUMD untuk menjalankan kegiatan korporasinya itu diwajibkan untuk menganut atau menggunakan prinsip-prinsip GCG. Di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan juga kemandirian. Nah, namun demikian tidak sedikit BUMD yang masih memiliki masalah tata kelola, yaitu ini dapat dilihat dari masih rendahnya akuntabilitas BUMD dan juga masih lemahnya juga efisiensi dan masih tingginya juga dominasi kepentingan politik di dalam tubuh BUMD. Nah, untuk menjawab tantangan ini, maka Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan mencoba atau menginisiasi dengan melalui kegiatan strategis, yaitu melalui penilaian GCG atau penilaian Good Corporate Governance pada tubuh BUMD Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk penilaian GCG-nya ini sendiri itu bukan hanya merupakan suatu sistem sistem teknis yang hanya untuk mengevaluasi secara teknis saja, tapi juga penilaian ini digunakan untuk merubah nilai dan perilaku dari BUMD dan diarahkan untuk mendorong atau memberi dorongan terhadap transformasi tata kelola di dalam tubuh BUMD. Nah, saya akan mencoba membuat suatu perspektif dilihat dari kerangka manajerial sektor publik, lalu kemudian kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, dan juga strategi komunikasi organisasi sektor publik. Dilihat dari manajerial sektor publik, di sini Biro BIA itu membuat suatu sistem, merancang suatu sistem, yaitu penilaian GCG, di mana penilaian GCG ini merupakan penilaian yang komprehensif dan sistematis, juga dia konsisten dengan melibatkan indikator-indikator yang objektif. Lalu kalau dilihat dari jejaring kerja, di sini BUMD atau Biro BIA melaksanakan penilaian dengan melibatkan lembaga-lembaga independen, yang dalam hal ini BPKP, dan juga di dalam penilaian GCG tersebut juga terdapat keterlibatan dari manajemen BUMD yang sangat tinggi.
Lalu yang ketiga, apabila dilihat dari komunikasi, strategi komunikasi, bahwa di sini Biro Bia menjadikan GCG itu menjadi suatu nilai atau menjadi suatu standar pembinaan untuk mempengaruhi atau untuk mengarahkan BUMD menjadi lebih baik gitu. Karena dia akan merubah budaya tata kelola di dalam tubuh BUMD-nya itu sendiri. Sehingga apabila dilihat dari inisiasi yang telah dilakukan oleh Biro Bia, maka Biro Bia menjadi agen transformasi atau pemimpin transformasional yang menginspirasi, karena penilaian GCG di sini terdapat dengan penilaian GCG itu diharapkan akan terjadi transformasi budaya tata kelola di dalam tubuh BUMD, yaitu yang pertama adalah reorientasi nilai, yaitu di mana yang awalnya BUMD memiliki orientasi kepada loyalitas politik menjadi orientasi kepada profesionalisme. Lalu kemudian adanya etika bisnis organisasi, di mana di sini GCG menjadikan nilai tata kelola itu menjadi standar yang baru dalam perilaku organisasi. Dan yang ketiga adalah untuk penguatan otonom manajerial, di mana GCG mendorong para pengurus di sini direksi dan komisaris untuk melaksanakan fungsi fiduciary duty. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.